Kok bau amis darah ya? Tanya Fadli ke Mbah Tungga karena indera penciumannya mencium seperti bau darah yang masih segar dan terasa sangat pekat di hidungnya. Hai, welcome back para pengabdi YouTube. Dan yang baru pertama kali lihat channel ini, welcome to the stories. Kami cerita kalian nonton tanpa habis kuota. Nah, segmen ini akan Mimin X yang bawakan. Hey, ayo dong kalian yang belum subscribe, bisa lah subscribe dulu biar Mimin bisa beli sebungkus nasi. Yang penting bagi saya sekarang cuma uang dan uang, Tante. Makasih udah subscribe. Terima kasih udah sedikit mewujudkan mimpi Mimin ya guys. Seri konten ini adalah bincang-bincang tentang cerita horor dan misterius. Mimin akan namai dengan hashtag TS Cerita Horor. Mungkin sudah banyak dari kalian yang baca cerita ini, tapi yang belum monggo dilihat dulu ya. Atau mungkin yang mau refresh lagi, boleh monggo mampir aja. Disclaimer dulu ya, Mimin cuma mau ceritain apa yang ditulis narasumber dan akan Mimin ringkas, tapi setiap detail penting akan dibahas juga kok. Jadi untuk keaslian ceritanya ya udah sih, kalian tuh dengerin aja. Tahu juga menghibur juga kan? Udah nggak usah banyak protes ya. Mimin akan buat beberapa part karena cerita ini panjang banget. Hayo, kalian pasti udah gak sabar kan? Saya tahu, kamu pasti sudah tidak sabar. Saya juga sudah gak sabar. Nah, tanpa basa-basi dan kelamaan, langsung aja ke tengah ceritanya. Cerita horor kali ini berasal dari thread Kaskus yang sebenarnya udah ada sangat lama yang diceritakan oleh narasumber bernama si Kodir. Cerita tersebut berjudul berawal dari penasaran hingga berujung fatal. Katanya sih cerita ini benar-benar real loh guys, menceritakan tentang pengalaman dan perjalanan hidupnya pada tahun 2001 oleh narasumber bernama Fadli. Fadli sendiri menceritakan cerita ini sangat panjang selama beberapa minggu di beberapa postingannya di Kaskus dan diceritakan sebagian dengan bahasa Jawa. Jadi akan Mimin langsung artikan ya ke bahasa Indonesia. Segitu dulu aja ceritanya, nanti kalian akan lebih paham kok tentang garis besar ceritanya. Untuk para pencinta horor, ingat setiap bisa di atas untuk dijadikan pelajaran hidup ya. Cerita dimulai oleh Fadli. Para narasumber Andi, Doni, Farid, Benny. Mereka adalah teman-teman narasumber yang merupakan nama samaran ya guys. Jadi pada tahun 2001, sepulang sekolah dengan masih mengenakan seragam khas SMA yaitu putih abu-abu, Fadli, Andi, Doni, Farid, dan Benny sedang nongkrong nih di warung dekat sekolah. Fadli mengajak Doni untuk main saat malam tiba, serta mengajak Andi, Farid, dan Doni karena mereka berlima teman sekelas dan kebetulan jomblo juga sih. Nah, Fadli menerangkan bahwa tujuan malam nanti untuk hunting ke tempat-tempat horor. Mendengar penjelasan tersebut, Benny dan Farid langsung menolak dengan berbagai alasan. Benny berkata, "Gila lo ke tempat horor kayak gitu, ngapain coba?" Diikuti Farid yang setuju dengan pendapat Benny. Sementara Andi dan Doni membujuk mereka berdua. Sebelum berangkat, mereka menyiapkan beberapa barang seperti handycam, kamera, tripod, senter, dan beberapa barang lainnya. Mereka berangkat dengan mobil Fadli dengan tujuan pada malam hari itu ke bekas hotel di salah satu bukit kota Semarang yang sudah tidak dipakai lagi dan tidak terawat sama sekali yang berlokasi di daerah Gombel guys. Ayo, kalian pasti pernah dengan Gombel kan? Saat mereka akan masuk ke bekas hotel itu, ternyata ditutup oleh portal, sehingga mobil tidak bisa masuk ke dalam. Saat mereka ragu untuk masuk ke dalam, melakukan ekspedisi horor saat melihat portal yang sudah nampak berkarat. Serta malam itu nampak sangat gelap dengan awan yang menutupinya. Pohon-pohon tinggi di hadapan mereka, jalannya sudah tidak dilewati dan tidak ada cahaya sama sekali. Hanya lampu sorot dari mobil mereka lah satu-satunya cahaya yang menerangi. Fadli dan Doni pun turun dari mobil untuk membuka portal. Setelahnya dengan perlahan, mobil yang mereka naiki masuk ke dalam menelusuri jalan menuju hotel angker tujuan awal mereka. Dan saat itu kebetulan hujan gerimis, sehingga membuat malam semakin mencekam. Stop, ucap Doni mencoba menghentikan laju mobil ini. Fadli pun langsung rem mendadak karena juga tahu apa yang Doni lihat melalui handycamnya. Di depan mobil, berdiri seorang anak kecil yang kira-kira berusia 8-10 tahun memberi peringatan ke kami untuk berhenti. Tanpa pikir panjang, walaupun di luar kondisi hujan gerimis, Fadli, Doni, Andi, dan Benny langsung turun dari mobil menghampiri bocah yang berdiri di depan mobil itu. Kecuali Farid yang takut turun dari mobil. "Adik siapa?" Sambil agak berjongkok, Fadli mencoba bertanya ke bocah yang sekarang posisinya ada di depannya itu. Doni yang saat itu berada di sampingnya hanya diam sambil merekam. Andi dan Benny terlihat memastikan apakah bocah itu benar-benar manusia atau bukan. "Mas-masnya, kalau mau masuk ke dalam boleh.
mobilnya parkir di sini aja ya. Perintah Ade ini menjelaskan kalau mobil tidak bisa masuk sampai ke dalam. Kami semua saat itu juga mengambil peralatan di dalam mobil. Terpaksa mobil harus parkir tidak sampai masuk ke halaman hotel. Mereka semua turun dari mobil. Dengan segera mereka mengikuti bocah yang ada di depan mereka. Nama aku Anggi. Ucap bocah yang ada di depan tanpa melihat mereka. Dan sepertinya De Anggi sudah paham betul maksud kedatangan mereka setelah melihat peralatan yang dibawa. Mereka semua terdiam, karena di depan mereka sekarang berdiri bangunan hotel yang lumayan besar dan luas, tapi sudah tidak terawat dan sudah tidak layak dihuni lagi. Akar-akar dari pohon besar di sekeliling hotel terlihat sudah merambat ke bangunan hotel. Sungguh sudah tidak layak disebut bangunan. Maklum, hotel ini hotel yang sudah ditinggalkan puluhan tahun yang lalu. Aku tinggal di sini sama keluarga dan beberapa orang lainnya di sudut bangunan itu. De Anggi menunjuk bangunan yang dimaksud. Bangunan yang dimaksud adalah bekas pos satpam yang terlihat masih layak huni. Beberapa orang memandang kami ramah, tidak banyak memang, hanya sekitar 6 orang yang ada di pos satpam yang terlihat masih layak bangunannya. Walah, ini gelandangan loh, Fat, bisik Andi ke Hadli yang memperhatikan kondisi De Anggi dan orang-orang yang berada di pos satpam hotel. Mereka pun bersiap untuk masuk ke dalam hotel dengan senter dan beberapa kamera untuk dokumentasi, dengan ditemani De Anggi, bocah berumur 8-10 tahun sebagai juru kunci. Iya, De Anggi menemani dan membimbing mereka masuk ke dalam hotel. Mereka pun mulai berjalan masuk ke dalam dan melihat ke dalam hotel yang sudah tidak terurus lagi. Di sini mas pusatnya. Ucap De Anggi yang berhenti di lantai 2. Terlihat ruangan ini mungkin dulunya restoran, karena masih sisa beberapa meja bundar yang sudah tidak terpakai lagi. Di bagian kanan restoran atau ke arah utara hotel, ada jendela yang sudah tidak nampak kacanya. Dari jendela tersebut, di bawah terlihat ada kolam renang, yang di dalamnya tumbuh alang-alang dan tumbuhan liar. Di bagian kiri restoran atau arah selatan hotel, ada beberapa ruangan kosong yang tidak berpintu. Farli langsung memasang tripod yang mengarah pada kedua ruangan tersebut. Begitu pula Andi dan Doni langsung mengerti dengan memasang handycam yang mereka pegang di kedua tripod. Farid dan Benny mengambil beberapa gambar di dalam ruangan dan dari jendela restoran ke arah luar hotel dan kolam renang. Oi, ambil gambarnya jangan cuma sekali ya, tapi beberapa kali jebretan, perintah Farli ke Farid dan Benny. Terus ini handycam kita tinggal atau gimana? Kata Doni sambil memastikan rekamannya sudah berjalan, merekam di handycam tetap fokus. Kita tinggal sebentar, jawab Farli. Mereka semua mulai melangkah menaiki anak tangga menuju lantai 3. Lantai 1 terdapat lobi dan kamar hotel. Lantai 2 terdapat restoran dan kamar hotel. Lantai 3 terdapat kamar hotel dan 2 aula yang tidak begitu besar. Kalau dipikir-pikir entah kenapa ya hotel ini bisa ditinggalkan. Kalau dilihat dari segi tempat, hotel ini punya lokasi yang strategis. Lokasi berada di atas bukit dan mendapatkan view kota Semarang. Ayo, kalau kalian memang ada, maka muncullah. Kalian keganggu kan dengan kedatangan kami di sini? Mana penampakan kalian yang sering jadi omongan orang? Ucap Andi menantang agar berharap adanya penampakan. Semuanya kaget. Farid dan Benny yang begitu mendengar ucapan Andi dari belakang langsung nyelonong ke depan ketakutan. Dan dari ucapan Andi itu gak butuh waktu lama saat tiba-tiba suara itu terdengar dari lantai 2. Mendengar suara itu mereka langsung segera turun ke lantai 2. Fadli, Andi, dan Doni sudah berada di lantai 2. Mereka bertiga melihat kedua tripodnya telah jatuh. Menyusul Farid dan Benny dan De Anggi sudah bergabung di lantai 2. Mungkin cuma angin, ucap Fadli berpikir positif. Belum lama mulut terucap, Doni dengan suara terbata-bata ngomong, Itu, lihat handycamnya tripodnya melayang. Semua pandangan langsung tertuju ke arah handycam yang ada di dekat jendela. Mereka yang melihat itu terdiam, mulut Andi yang tadi berucap menantang sekarang berucap istighfar. De Anggi yang tadinya melangkah paling depan dengan berani sekarang pindah ke belakang sambil bersembunyi di balik badan kami. Melihat dan mendengar itu, Farid serta Benny yang membawa kamera tidak berani mengambil gambar. Mereka hanya memejamkan mata dan mulut membaca doa. Handycam dan tripod yang tadi melayang sekarang terjatuh. Suara tertawa yang membuat nyali ciut mereka pun juga sudah hilang. Jam sudah menunjukkan pukul dini hari. De Anggi meminta izin ke mereka untuk pulang ke pos satpam yang menjadi tempat tinggalnya. Mereka semua yang tahu itu ikut keluar dan menyudahi malam ini. Sesampainya di pos, bapaknya De Anggi masih belum istirahat menunggu mereka dan De Anggi. Gimana mas-masnya, sudah dapat yang dicari belum? Soalnya dari bawah di sini tadi bapak melihat ke arah lantai 2 pada asik-asik bercanda ya. Ucap bapak De Anggi sambil menyuruh anaknya masuk ke dalam pos. Setelah itu mereka semua berpamitan dan berterima kasih kepada bapaknya De Anggi untuk putranya yang sudah menemani mereka di malam ini.
Sekian untuk part 1 ini. Kalau kalian penasaran bisa lanjut nonton di part 2 ya. Thanks yang udah nonton dan udah berdoa bersama The Stories. Jika kalian suka dengan video di atas, boleh minta like-nya ya. Dan kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen di bawah. Kalau ngerasa terhibur boleh juga loh share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe karena akan banyak video menarik berikutnya. Bye bye.